Jadi ada seorang ulama juga, ya, ulama yang kita kenal dengan namanya Hatim Al-Atham. Hatim, ya. Hatim ini adalah ulama yang luar biasa. Yang mana pada saat Hatim ini ingin pergi untuk berguru kepada ulama lainnya, ini biasa. Ulama berguru kepada ulama, ya. Jadi pergi keluar rumah untuk berguru. Hatim meninggalkan istri dan anak-anaknya. Ada suatu peristiwa sebelum Hatim ini pergi untuk meninggalkan istri dan anak-anaknya, ya. Seorang anak Hatim itu ada sekitar umur 9 atau 10 tahun. Anaknya ini, putrinya ini adalah penghafal Quran. Jadi beliau ini penghafal Quran, ya. Itu luar biasa. Pada saat Hatim mau pergi, Hatim mengatakan seperti ini. Wahai istri dan anak-anakku, aku ingin pergi untuk menuntut ilmu. Ingin sekali aku pergi untuk menuntut ilmu lagi. Pada saat beliau mengatakan ini, istrinya kemudian ngomong, loh, engkau mau menuntut ilmu, engkau mau pergi meninggalkan kami. Ada dirimu saja kita makan susah. Apalagi nanti kalau nggak ada kamu, begitu kira-kira. Ada engkau saja kita makan susah. Kalau nggak ada engkau nanti bagaimana? Begitu ya. Pada saat itu kemudian putrinya yang penghafal Quran ini mengatakan, wahai ibuku, cukuplah Allah yang menjaga kita. Cukuplah Allah Rahman Rahim. Allah yang maha apa? Yang maha memberi kepada kita, ya. Allah yang akan memberikan kepada kita. Maka apa? Bertawakallah kepada Allah. Kalau aku setuju wahai ayahku, silahkan engkau pergilah untuk menuntut ilmu. Saat itu kata-kata putrinya yang penghafal Quran inilah yang menguatkan hati Hatim. Akhirnya Hatim memutuskan, baik, kalau begitu aku akan tetap menuntut ilmu. Pergilah Hatim. Masya Allah. Di hari itu, ya, kemudian Hatim pergi menuntut ilmu. Tinggallah istri dan anak-anaknya, begitu ya. Saat itu hari sudah mulai sore, sudah mau masuk kepada malam hari. Ini mereka mulai kelaparan, nyari makan ke sana ke sini nggak dapat, ya. Sehingga akhirnya ibu dan kakak-kakaknya melihat kepada dirinya, hanya melihat saja, dalam hati mungkin begini, ini gara-gara kamu nih. Gara-gara kamu. Lihat tuh, akhirnya kita susah untuk makan. Gak ada ayahmu, akhirnya kita susah nih. Siapa yang mau mencari ke sana kemari? Begitulah kira-kira. Karena mendapatkan tatapan seperti itu dari istri dan kakak-kakaknya. Maka kemudian anaknya atau putrinya mengatakan, wahai ibuku dan kakak-kakakku, cukuplah Allah yang akan menjaga kita. Cukup Allah saja. Cukup Allah yang akan mencukupi kita. Ini dia. Saat mulai malam, ya, mereka makin lapar. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Dok, dok, dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Kok ada yang kemudian mengetuk pintu kita? Kemudian ibunya membuka pintunya. Setelah itu didapati ternyata di depan pintu tersebut ada beberapa penunggang kuda yang gagah-gagah. Penunggang kuda. Kemudian salah seorang dari penunggang kuda itu mengatakan, wahai penghuni rumah, ibu penghuni rumah, apakah kalian memiliki air? Apakah kalian memiliki air? Kalau Anda tolong berikan kepada kami karena kami haus. Tolong berikan. Istri dari Hatim mengatakan, ada, kalau hanya air ada, karena hanya itulah yang kami miliki. Bisa difahami ya? Hanya air saja yang dia punya, makanan memang gak ada. Orang kita aja belum makan, kira-kira begitu. Hanya air saja yang kami punya. Maka kemudian diberikan air ini. Setelah minum semuanya, setelah hilang dahaganya, kemudian yang paling gagah dari penunggang kuda ini kemudian bertanya, wahai ibu, ini rumah siapa? Apakah kalian betul-betul hanya memiliki air saja? Enggak ada yang lain-lain, cuma air? Iya, hanya air saja. Rumah siapa ini? Ini adalah rumah Hatim Al-Atham. Hatim. Hatim katanya. Hatim? Ewa, ini rumah Hatim. Hatim sang ulama itu, ini kata penunggang kuda itu. Betul. Di mana beliau? Beliau sedang pergi menuntut ilmu.
Lagi pergi. Oh lagi pergi, gak ada di rumah? Gak ada. Kalian gak punya makanan? Gak ada. Yang kami punya hanyalah air ini saja. Kemudian penunggang kuda yang paling gagah itu mengambil dari jubahnya sekantung emas, uang. Diambil kemudian dilemparkan ke depan pintu rumah Hatim. Trek, begitu. Saat itu kemudian dia mengatakan, wahai orang-orang yang mencintaiku dan membersamaiku, kalau kalian benar-benar mencintaiku, maka lakukanlah sebagaimana apa yang aku lakukan. Lakukanlah. Saat itu langsung penunggang kuda yang lain mengambil pundi-pundi uang dari balik jubahnya dan kemudian melemparkan ke depan pintu rumah Hatim sampai apa? Menumpuk pundi-pundi uang itu. Allahu Akbar. Menumpuk, 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 menumpuk. Ketahuilah bahwa ibu, bahwa aku adalah Amirul Mukminin. Aku adalah Amirul Mukminin. Kami pamit. Pamit mereka itu. Saat itu Putri Hatim, sang penghafal Al-Quran ini kembali kemudian melihat kepada ibu dan kakak-kakaknya dan mengatakan, wahai ibuku, wahai kakak-kakakku, lihat apabila pandangan makhluk saja kepada kita sudah seperti ini kasih sayangnya, bayangkan apabila yang memandang kita adalah zat yang maha kuasa memberikan kita segalanya. Allahu Akbar. Dahsyat itu. Ya, ujiannya mana? Dari pagi sampai malam itu ujiannya. Tetap dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia tidak goyah. Salah seorang penghafal Quran, satu orang penghafal Quran bisa memberikan apa? Keberkahan kepada seisi rumahnya. Allahu Akbar. Kemudian Hatim bagaimana nasibnya? Ternyata Hatim ini berguru kepada seorang ulama. Syekh Syaqiq Al-Balkhi namanya. Syekh Syaqiq Al-Balkhi adalah seorang ulama yang luar biasa. Dan Hatim membersamai beliau itu. Jadi kemana-mana beliau pergi Hatim ikut. Dipegangi tali tunggangannya. Diikuti kemana-mana. Sampai suatu ketika kemudian Syekh Syaqiq bertanya kepada Hatim. Wahai Hatim, sudah berapa lama engkau membersamai diriku? Apa saja yang telah engkau dapatkan dari diriku? Masya Allah. Ini lihat ini, ulama itu kalau kita membersamainya, maka apa? Kita pasti akan mendapatkan hikmah. Akan mendapatkan yang namanya pelajaran-pelajaran dalam kehidupan yang luar biasa. Dan ternyata Hatim mendapatkan juga yang namanya hikmah dari membersamai Syekh Syaqiq Al-Balkhi. Saat ditanya, kemudian Hatim mengatakan, wahai Syekh, sesungguhnya setelah membersamaimu, yang pertama, aku mengamati bahwa setiap manusia itu mempunyai hal-hal yang paling dicintainya. Ada hal yang paling dicintai oleh manusia, ya. Dan cepat atau lambat hal yang dicintainya itu pasti akan pergi meninggalkannya atau ditinggalkannya karena dia telah masuk ke dalam liang kuburnya. Oleh karena itu, aku memilih untuk mencintai amal-amal kebaikanku agar amal-amal kebaikanku ini membersamaiku sampai ke dalam kuburku. Pada saat kemudian apa? 7 langkah sudah orang-orang yang mengantarkan kita ke dalam liang kubur kita meninggalkan diri kita, maka kelak satu persatu amal kebaikan kita atau amal-amal kita akan kemudian muncul ke hadapan kita. Ya, menghampiri diri kita sebelum apa? Malaikat Munkar dan Nakir memberikan pertanyaan kepada diri kita. Masya Allah. Bayangkan kalau ternyata banyak sekali amal-amal kebaikan kita, maka kelak mereka akan duduk membersamai kita. Untuk kemudian apa? Mengajak kita berbicara, menemani diri kita. Masya Allah. Bahkan pada saat satu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan disebut dengan nama kita masing-masing.
Abu Fida bin Syafriadi Cut Ali misalnya, begitu ya. Assalamualaikum Abu Fida bin Syafriadi Cut Ali. Dipanggil nama kita agar apa? Agar kita paham bahwa kita yang dipanggil. Pada saat kita menoleh kita kaget. Loh, siapa engkau? Wajahmu kok tampan. Dan aku seperti mengenali dirimu. Siapa dirimu ya? Kok gak asing wajahnya ini? Gak asing. Engkau mirip diriku. Cuman lebih cakepan, begitu kira-kira. Engkau seperti aku nih, tapi kok cakepan kamu? Siapa engkau ini? Aku adalah sholatmu saat engkau di dunia. Datang lagi, assalamualaikum. Siapa engkau? Aku adalah bacaan Qur'anmu. Masya Allah, duduk di sana. Siapa engkau? Aku adalah sedekahmu. Aku adalah amal-amal perbuatan baikmu. Aku adalah ini, aku adalah itu. Sebegitu banyak amal perbuatan kita yang baik-baik, maka mereka akan membersamai kita pada saat kita ada di alam barzah. Gak akan ketakutan. Allahu Akbar. Bahkan pada saat malaikat Munkar dan Nakir hadir, mereka mengatakan tenang, tenang. Nanti kita akan berikan jawaban-jawabannya, kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Jangankan mereka, bukankah sekarang para ulama udah ngasih tahu tuh jawabannya itu kepada kita? Ya, bocorannya udah ada kan? Kalau wafat yang ditanya apa? Man rabbuk. Kan begitu kan? Dari sekarang udah dibocorin sama para ulama. Maka aneh kalau nanti ada yang gak bisa jawab. Karena apa? Karena ternyata dia membelakangi Allah. Karena ternyata dia membelakangi Al-Quran. Karena apa? Dia tidak membaca Al-Quran. Karena kemudian dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Oleh karena itu Hatim mengatakan, yang pertama, aku memilih untuk mencintai amal-amal kebaikanku, karena amal-amal kebaikanku inilah yang akan menemaniku saat aku dimasukkan ke dalam kuburku. Ini nasihat yang pertama.